This call is now being recorded. Untuk Pak Latif dan Mbak. Nah, untuk online saya juga apa waktu urutan acaranya mungkin punya konsep. Saya plastik pun di Pak. Dari ini tuh, jika masih kiri, dari kanan dari kanan. Jika ada juga begini, plastik dulu. Betul kan? Kalau kita sudah ini bukan om Pak. Jika saya kalau memang, saya sampai Pak nih Pak. Yang luar kali itu nak capek. Asal apa kali mahal ni. Jangan kata-kata kita tidak terjadi. Ini terjadi dong. Ini ceritanya enggak? Oh, satu tahun sih dong. Oke. Karena orang ke 10 yang gue. Oh, lagi. Ya, hanya ini di mana itu saya tapi ya. Belum bisa. Orang Pak, 14.000 atau 1.000 Pak. Ya, mana kabeh kita berkali-kali kabeh. Amin. Ini Pak, kurang rumah Pak yang ini Pak. Ya, asbak. Mohon maaf Pak Latif, saya bisukan dulu, ada backsound suara di belakang Pak Latif. Mungkin nanti kalau pas RAT-nya cari tempat yang mungkin lebih kedap suara nih Pak. Nah, untuk Pak Latif dan Mbak Eli ini sambil menunggu ya, karena kan perlu ada ketentuan mungkin dari pengelola dan pengurus, nanti waktu durasinya nanti mau berapa menit untuk rundown-nya. Oke, saya bacakan. Pertama itu pembahasan dan pengesahan tata tertib, 2 LPJ pengurus pengawas TPS, 3 penyampaian usulan program kerja, pandangan umum, pengesahan sampai dengan penutup. Nah, sambil nanti menunggu mungkin dari pengurus salah satu bisa hadir dan dari teman-teman pengelola Jun bisa hadir, saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu semuanya tentang situs yang nanti membantu secara administratif untuk efektifnya mungkin di tahun anggaran yang baru atau di tahun program tahun 2021. Nah, di sini saya sudah, ini baru satu, jadi saya buat tata letak seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada fitur untuk melihat berkas sama upload berkas. Nah, nanti berkas-berkasnya susunannya itu seperti ini. Bentar, susunan berkasnya. Nah, nanti susunan berkasnya itu ada pengawas, pengelola, dan pengurus. Nah, ini 3 subdirektori ini saya buat dasar yang ada di web ini. Jadi ada lihat berkas sama upload berkas. Nah, mekanisme upload berkasnya nanti menggunakan Google Form. Nah, nanti saya perlu masukan dari Mbak Eli, khususnya nanti yang bentuk formulirnya, isiannya itu harus ada apa, selain mungkin nama, terus nama personil, terus tanggal upload, dan mungkin jenis dokumen, terus deskripsi dokumen. Nah,
saya juga perlu masukan agar nanti dipakai secara efektif, karena nanti harapannya lewat dokumen yang sudah tertata dengan rapi, sistem sudah terbentuk, nanti ketika ada perguliran atau pergantian struktur organisasi di manajemen nanti tidak harus mengcopy secara manual, atau dalam pengertian ketika nanti ada perubahan struktur organisasi maka sistemnya tinggal menjalankan, tidak mendaur ulang dari pertama. Nah, jadi ini ada berkas pengelola, di sini ada manajer umum, terus kepala bagiannya saya buat sub lagi operasional sama kantor kas. Terus di sini ada admin pusat kantor kas. Di sini saya baru membuat seperti ini, ini konsep saja. Nanti ini berkas pengawas. Jadi nanti misalkan apabila ada semacam pemeriksaan, nanti bisa dilakukan dua cara. Satu, pemeriksaan secara berkas fisik ataupun pemeriksaan secara berkas yang sudah tercatat secara digital. Jadi menyikapi satu cuaca yang memang tidak memungkinkan untuk secara intensif bertatap muka, artinya mungkin bagi kantor kas terutama yang secara jarak jangkauan domisili itu ya lebih jauh daripada kantor pusat. Nah, ini saya coba mensiasati. Jadi blog di sini fungsinya untuk kolaborasi teman-teman, termasuk misalkan nanti pada admin dan CS nanti bisa berkolaborasi ketika harus mengajukan pembiayaan. Jadi lewatnya sini semuanya. Nanti saya mohon masukannya mungkin dari Mbak Eli mungkin dan Pak Latif khususnya, untuk karena saya juga kepengennya nanti buat saya belajar juga Pak Latif dan Mbak Eli. Untuk pengawasan saya harapannya bisa on job learningnya itu mungkin Pak Latif bisa ngasih saya contoh itu Pak, pemeriksaan itu secara insidental itu target-targetnya apa saja setiap bulan, tindak lanjutnya apa saja baik yang di kantor kas maupun di pusat. Maka saya perlu ada role model atau semacam contoh best practice atau pengalaman terbaik ketika melakukan tugas sebagai pengawas, baik untuk pemeriksaan pembiayaan maupun pemeriksaan untuk kaitannya tentang permasalahan baik pemeriksaan manajerial atau permasalahan personel. Nah, nanti mungkin teknisnya hampir sama seperti ini Pak Latif, jadi web meeting, terus nanti sebelum action nanti yang diawasi perlu dikasih semacam mungkin parameter-parameter apa saja yang harus disiapkan atau yang harus dibenahi. Nah, itu yang nanti kita bangun sistemnya, videonya nanti ada, nanti generasi penerusnya BNT atau ketika ada pembaruan personil di jajaran manajemen bisa belajar dari video tersebut ataupun dari dokumen yang sudah diunggah ke sistem. Itu kronologis dari dasar berpikir saya, gimana supaya nanti membangun sistemnya itu tidak menimbulkan permasalahan. Artinya secara dokumen, secara sistem kita buat supaya saja yang nanti jajaran BNT secara mandiri. Itu Mbak Eli. Mohon masukannya sambil nunggu nanti ini jam 2:30. Terus agenda yang pertama tentang mungkin pembahasan itu RAT tentang rundown-nya, mungkin Pak Latif bisa memberikan gambaran mungkin Pak untuk skema acaranya dengan kegiatan yang akan dilakukan secara online. Monggo Pak Latif, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Fajar, Mbak Eli. Terkait untuk rencana RAT melalui online ini, yang perlu disiapkan ini barangkali yang pertama adalah terkait dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dengan dibuka langsung oleh MC dengan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian yang kedua bisa membaca ayat suci Al-Quran, atau ketika tidak ada pembacaan ayat suci Al-Quran khusus nanti ada semacam tahlil qosor
dikhususkan kepada para pendiri atau anggota yang sudah mendahului kita. Itu ada pengkhususan itu untuk pengganti pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, setelah itu kemudian setelah selesai kemudian prakata dari ketua pengurus, kemudian sambutan dari kepala dinas atau kabid dinas koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga. Kemudian setelah sambutan dari dinas, saya pikir cukup, kemudian langsung kepada penutup. Jadi acara pembukaan dulu, kemudian acara ditutup oleh pengacara, kemudian dilangsungkan dengan laporan pertanggungjawaban rapat anggota tahunan tutup tahun buku 2020 yang nanti akan disampaikan pertama laporan pertanggungjawaban dari pengurus, kemudian dilanjutkan dari pengawas, kemudian Dewan Pengawas Syariah. Setelah itu baru kemudian ada pandangan umum. Ada pandangan umum. Nah, kemudian setelah ada pandangan umum, monggo ini pandangan umum nanti Mas Fajar teknisnya seperti apa. Seperti kemarin saya share dengan Mbak Eri, artinya belum ada yang barangkali yang mungkin yang praktis itu yang pas seperti apa metodenya, sehingga seperti kemarin pada waktu rapat itu mungkin praktis tapi membuat kita bisa kewalahan kalau Mas Fajar sampaikan. Namun demikian ketika kemudian kita memanfaatkan pengawal yang ada, saya pikir bisa. Kalau ketika untuk anggota itu bisa mengakses semuanya dengan apa yang saya sampaikan atau yang saya usulkan kemarin Mas Fajar, itu terkait dengan pandangan umum ya. Sehingga nanti setelah itu kemudian pandangan umum itu bisa kita seleksi Mas, seleksi ada berapa yang masuk nih ya, kemudian yang masuk misalkan ada 30 atau 50 lah. Yang sama kemudian kita seleksi ada yang 20 yang sama, itu berarti hanya butuh satu jawaban. Kemudian tinggal hanya ada 10 ya, ada 10 nanti yang perlu dijawab. Nah, itu nanti yang teknis untuk menjawabnya seperti apa nanti perlu kita bicarakan lebih lanjut untuk teknis, untuk pandangan umum. Nah, setelah pandangan umum selesai, kemudian sebelumnya dikasih termin barangkali 1 sampai 2 ataupun 3. Nah, kemudian setelah dalam mohon maaf, dalam pandangan sebelum pandangan umum ini apakah sebelumnya atau sesudahnya nanti ada penyampaian untuk pengisian kekosongan sekretaris yang kemarin mengundurkan diri dengan surat pengunduran dirinya, Saudara Saifullah ya. Nah, itu nanti disampaikan oleh pengurus itu sebelum atau sesudahnya, monggo. Nah, kemudian setelah pandangan selesai, kemudian ada tanggapan pandangan umum. Kemudian setelah itu disampaikan terakhir untuk program kerja 2021. Setelah disepakati baru kemudian disahkan untuk LPG-nya. Saya pikir urutannya seperti itu Mas. Sehingga nanti ada hal-hal terkait tambahan atau lain seperti ada pembagian atau karena tidak ada pembagian dopis itu apakah nanti mau diganti dengan uang yang melihat situasi dan kondisi. Ya, saya pikir itu Mas Fajar, monggo barangkali ada yang perlu ditambah atau yang kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu Mbak Eli, dapurnya kasih tutupnya Pak. Gimana? Ini kan support dengan biaya Pak. Nah, ini surprise dan lain sebagainya nanti semakin paham Pak. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biaya yang Suaranya nggak jelas. mungkin untuk biayanya kemarin kan kita untuk karena online kan ke gedung itu kan jadi satu. Jadi kalau ada simulasi kedua itu kalau kita satu kali simulasi itu kita angkat 25, berarti kan kali yang 14 kita sampai 60. Itu angkat 1,5 kali simulasi. Jadi untuk kalau simulasinya dibikin 2 kali itu kita biayanya sekitar sampai 3 juta, 3.100.000. Kehadiran via online yang kalau masuk ini dapat uang kehadiran membuat terserah itu mau dilihat berapa 75 atau 100. Ini sih saya lihat range angka sekitar 100, berarti dari prasimulasi 1-2 sampai kehadiran online itu sekitar 150.000. Jadi dari pengurus monggo apakah ini mau 100 atau 75 nanti bisa dikurangi. Nah, ini kan jumlah ini cuma kehadiran pengadaan laporan sambil lain-lain sekitar 11.100.000. Ini baru gambaran umpamanya mau seperti ini gitu. Mbak Eli, Don Sewu, saya tanya ini di sini kan ada prasimulasi 1-2 nggih. Dari dasar gambaran yang kemarin. Namun gambaran yang kemarin saya itu kan berpikir ketika memang web meetingnya itu serentak ya, Mbak. Artinya diikuti 62 peserta, termasuk mungkin di situ sudah terhitung dengan anggota, pengelola, pengurus, pengawas ya. Nah, kalau misalkan dibuat dengan WA, itu kira-kira perlu ada prasimulasi enggak, Mbak? Artinya ini kan prasimulasinya untuk intern ke antara pengurus, pengawas dan pengelola. Nah, nanti pada saat misalkan online-nya itu Mbak kan dikirim lewat WA, via WA nggih. Jadi rekamannya ini saya kirim ke WA baru ditanggapi oleh seluruh peserta. Kan setahu saya kemarin dengan kesepakatan kita bersama kan, pakai WA saja, nanti videonya nanti di-share ke WA, kan begitu. Berarti kan waktunya kan tunda, artinya kita melaksanakan rapatnya dulu, setelah rapat dimulai, baru videonya dikirim ke peserta yang ada di grup, baru setelah itu kan pandangan umum di situ nanti kan akan direspon oleh mungkin pengurus terutama karena kan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, mungkin itu bisa direduksi, Mbak. Artinya perlu kita sesuaikan lagi enggak untuk simulasinya. Artinya simulasinya nggak perlu biaya, artinya cukup kita saja karena kan nanti kan peserta tidak diwajibkan untuk masuk ke web meeting kan, Mbak. Artinya mereka hanya melihat saja, melihat hasil rekaman dan memberikan masukan begitu, Mbak. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Latif, nanti untuk pandangan umumnya teknisnya bagaimana? Karena kan ketika mungkin ada duplikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau duplikasi modelnya itu terjadi apabila masing-masing peserta itu menjabri ke satu-satu orang.
Jadi misalkan bagi yang mau memberikan pandangan umum, masukan, misalkan seperti kuesioner ya, seperti dulu itu kan dibagi, ya. Silakan japri ke siapa gitu kan. Nah itu kan dimungkinkan nanti double-double. Kalau saya mengusulkan biar nanti tidak double-double, mungkin pandangan umumnya nanti tertulis diketik di WhatsApp, bisa ditulis, ya. Bisa melalui pesan suara karena WA kan ada pesan suaranya juga, Mbak. Nah, monggo enaknya mau seperti apa? Atau dua-duanya mau pesan suara ya boleh, mau ditulis ya enggak masalah. Itu ya biar kita ya sebagai satu panduan lah. Terus itu Mbak. Terus kaitannya tentang ini Mbak Eli teknis, ini biaya nggih. Nah, itu monggo di apa ya? Di ditetapkan dulu mau seperti apa. Pos dana yang mungkin bisa di-cut untuk efisiensi. Nah, nanti pos dana yang bisa diefisiensikan nanti masuk ke pos dana yang mana. Mungkin itu menjadi titik tekan kenapa kok online ini bisa cenderung lebih praktis daripada yang tatap muka menyikapi pandemi. Itu Mbak Eli. Itu sih untuk biaya prasimulasinya sudah saya potong itu. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Oh ya. Ini untuk biaya handsfree aja Mbak Eli. Saya handsfree ini nggak pakai mic ini. Berisi kayaknya ya. Ya, itu data potong untuk biaya prasimulasinya itu jadi sekitar 8.300. Belum kedengeran suaranya Mbak. Ini udah masuk belum? HP nek. Orang hapus Nah, udah laptop gue kena. Itu untuk prasimulasinya. Kalau saya lihat itu jadinya sekitar 8.300.000. Itu ada uang kehadiran, pembuatan laporan, penggandaan, dan lain-lain. Mungkin kalau ini yang lewat WA seperti ini kan saya mempermudah anggota. Saya nggak kedengeran suaranya. Malah kedengeran suaranya Pak. Kedengeran. Nek, kena Mas, kenapa? Iya, saya nggak kedengeran loh. Sebentar laptop aja. Kalau cuma saya ya Pak, gimana? Ini suaranya Pak juga nggak kedengeran ini. Oh, ini jelas banget ke. Udah Mas, jelas Mas? Belum Mbak, belum ada ini. Oh ya. Tapi suaranya Mas. Oh, cuma Laporan. Tina juga pernah perjuangan ini. Apa? Tina anaknya Adilen. Tina gitu. Sehat banget ulang tahunnya Mbak. Ada suaranya. Mas Heri kemarin udah operasi ya Mbak, tapi maaf aku belum bisa tengok karena si konek kayak begini pandemi suaranya nggak keluar Mbak. Di sebentar lagi apa itu? Mas Fajar, kedengaran nggak suara saya Mas? Jelas. Mulai Mas Fajar, mulai gue. Sedikit duplikatnya 1 buku.
simulasi apa ya dan Udah suara. Ya, suaranya sudah ada tapi pakai HP ini. Monggo dilanjut ya ini. Paling itu yang kira-kira orang ya kan. Kalau